Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Yudi Sulaiman. Guna memenuhi salah satu tugas semester pendek RS, di sini saya akan membahas tentang pertemuan duanya untuk evolusi dan kinerja komputer. Langsung aja kita masuk ke evolusinya ya. Jadi generasi pertama. Nah, ciri umum pada generasi pertama satu komputer dulu itu menggunakan tabung hampa atau vakum tube. Nah, lalu apalagi ukuran fisik komputernya sangat besar, biasanya memakan satu ruangan. Programnya dibuat dalam bahasa mesin atau bahasa assembly dulu biasa kita kenal. Sampai sekarang masih ada bahasanya. Membutuhkan daya listrik lebih besar. Nah, pasti efektivitas daya yang digunakan pun tidak seefektif sekarang. Dulu itu besar-besar ya komponennya, jadi otomatis membutuhkan daya listrik yang lebih besar. Memori utama dibuat dengan teknologi magnetic core storage. Oke, lanjut. Nah, ini adalah ENIAC yang generasi pertama atau Electronic Numerical Integrator and Computer, dirancang oleh John Mauchly dan John Presper Enkert di Universitas Pennsylvania. Beratnya itu 30 ton seperti yang sebelumnya saya bilang, itu ukurannya sangat besar, bisa memakan sampai satu ruangan. Volumenya 15.000 kaki persegi. Wah, gede banget kan? Nah, ini berisi lebih dari 18.000 tabung vakum. Seperti yang kita bahas di ciri yang pertama tadi, membutuhkan daya sekitar 140 kW, melakukan operasi penambahan 5.000 operasi per detik. 140 kW itu gede banget loh. Sekarang rata-rata komputer yang kita gunakan adalah 500 watt, dan itu pun efektivitasnya hanya sekitar 80% yang paling bagusnya, atau 90% sudah paling tingginya itu. Dan biasanya itu kalau yang biasa-biasa saja sekitar 50%. Dari 500 watt itu berarti hanya bisa digunakan 250 watt. Oke, lanjut. Memorinya terdiri dari 20 akumulator, masing-masing akumulator menampung 10 digit. Yang kedua, di sini ada mesin von Neumann atau IAS, terdiri dari 1000 lokasi penyimpanan yang disebut word. Nah, word ini beda banget sama string ya. Satu word terdiri dari 40 binary digit. Satu word juga terdiri dari 20 bit instruksi, masing-masing instruksi terdiri dari 8 bit kode operasi dan 12 bit alamat. Dia itu memiliki 21 buah instruksi. Instruksi-instruksinya dibagi menjadi 5 kelompok, yaitu data transfer, unconditional branch, conditional branch, arithmetic, and address modify. Berarti sedikit banget dong ya, cuman ada 21 buah instruksi dari mesin sebesar ini kalau dibandingkan dengan komputer kita yang sekarang. Oke, lanjut. Nah, ini dia strukturnya seperti ini untuk struktur IAS atau komputer von Neumann. Lanjut, ada UNIVAC. Ini Universal Automatic Computer, dirancang oleh Mauchly dan Eckert seperti yang pertama tadi. Produk pertama yang dihasilkan oleh The Eckert Mauchly Computer Company. Nah, ini setelah mereka membentuk satu perusahaan ya. Komputer komersial pertama yang dipasarkan. Seperti yang saya bilang, perusahaannya ini baru dibentuk. Sebelumnya yang generasi pertama tadi kan belum dibentuk perusahaan. Nah, ini sudah dikomersialkan dan dijual. Oke, lanjut masuk ke generasi kedua. Teknologi dasar rangkaiannya berupa transistor, menggunakan bahasa pemrograman Fortran, COBOL, atau ALGOL. Membutuhkan daya listrik yang lebih kecil, seperti yang kita tahu tadi pakai dayanya sampai 140 watt kan. 140 kilowatt, maaf. Menggunakan memori sekunder berupa magnetic tape. Ukuran fisik komputer lebih kecil dari komputer generasi pertama. Nah, tentunya dong. Lalu ini yang menggunakan memori sekunder berupa magnetic tape itu kayak apa ya? Kayak disk. Nah, ini untuk gambar generasi keduanya. Ciri umum generasi ketiga, langsung kita masuk. Teknologi dasar pembangunan rangkaian yang digunakan udah mantep nih, udah bagus, udah pakai IC atau integrated circuit. Layar monitor dapat menampilkan gambar dan grafis seperti user interface.
Nah, ini penting banget loh. Kalau dulu itu kan sebelumnya hanya tulisan-tulisan saja dan kita hanya bisa menggunakan keyboard untuk uh, memberi perintah. Tidak seperti sekarang yang kita menggunakan grafis mouse untuk klik sana sini. Memiliki fitur jaringan, sudah bisa terhubung satu sama lain menggunakan magnetic tape sebagai memori sekunder, masih sama seperti generasi kedua, penggunaan daya listrik yang lebih hemat lagi daripada generasi pertama dan kedua. Nah, ini generasi ketiga komputernya dari IBM ya. Ini udah lumayan canggih, udah bisa dibilang lumayan canggih, namun masih tetap kalah sama yang sekarang. Nah, generasi-generasi selanjutnya itu ini ada dibagi 5 kategori. Yang pertama ada small scale integration. Ini 0 sampai 100 komponen elektronik per chipnya. Lalu MSI, medium scale integration, 100 sampai 3000 elektronik komponen per chip. Lanjut ada large scale integration, ada 3000 sampai 100.000 komponen elektronik per chipnya. Wah, makin lama makin padat ya satu chip itu. Lanjut ada very large scale integration, 100.000 sampai 1 juta komponen elektronik per chip. Lalu ada lagi yang paling tinggi, ini ultra large scale integration, lebih dari 1 juta komponen elektronik per chipnya. Teknik yang dikembangkan untuk meningkatkan kinerja komputer. Tadi kan ada 5 ya tadi ya. Ini ada branch prediction, teknik di mana prosesor memungkinkan mengamati terlebih dahulu di dalam software dan melakukan prediksi percabangan atau kelompok instruksi yang akan dieksekusi berikutnya. Di sini prosesor akan disuruh memilih untuk ada satu keadaan yang memungkinkan dia memiliki decision. Data flow analysis, prosesor akan menganalisa instruksi-instruksi yang tidak tergantung pada hasil atau data lainnya untuk membuat penjadwalan yang optimum dalam eksekusi. Nah, data flow analysis ini biasanya biar datanya nggak bentrok. Ketika suatu prosesor bekerja, maka dia akan menjalankan mana dulu yang akan dikerjakan untuk hasil yang optimal. Kalau ketika satu pekerjaan bukan begitu deh. Ketika satu task atau tugas dikerjakan belum selesai, lalu ada tugas lainnya dikerjakan secara bersamaan, maka hasil yang keluar nantinya akan bentrok ataupun menjadi error. Speculative execution, dengan modal prediksi cabang dan analisis data yang sebelumnya, maka prosesor dapat melakukan eksekusi spekulatif terlebih dahulu sebelum waktunya. Jadi bisa dihitung berapa lama nih proses akan dilakukan sampai dengan selesai. Terakhir, di sini ada satu contoh prosesor yang ini besar banget ya, dengan harga yang fantastis. Sekitar satu prosesor kotak ini saja, sebesar ini, kotak ini, itu 64 juta. Nah, sedangkan ini ukuran prosesor konvensional, ini Threadripper-nya. Threadripper ini biasa digunakan sebagai workstation untuk animator profesional atau untuk komputer-komputer server. Nah, ini digunakan Threadripper. Lalu apalagi di atasnya lagi ada AMD EPIC. Itu lebih besar lagi tapi ukurannya tetap sama. Ini sebenarnya bukan kotak ya, ini sebenarnya lonjong harusnya. Ini kan ditarik gambarnya. Berikut ini ada spesifikasinya. Nah, di 3990X ini kelasnya yang paling tinggi untuk sekarang di Threadripper, dan keluaran terbaru ini sudah bisa mengalahkan prosesor-prosesor Intel di kelasnya dengan harga yang 64 juta ini. Sedangkan Intel dengan harga yang lebih mahal dan jumlah core yang lebih sedikit, ini sudah 64 core juga dengan core yang lebih sedikit, itu masih kalah oleh AMD Ryzen Threadripper. Makanya sekarang AMD sudah merajai dunia prosesor. Oke, mungkin segini aja materi dari saya untuk yang kedua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.